Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal tryout untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Nah, di channel ATLM Indonesia kita sudah masuk ke bagian 99 soal-soalnya. Kita bahas masih di hematologi sesi 7 ya, yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi studi kasus ahli teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas soalnya nomor 1 ya. Seorang pasien yang diperiksa jumlah trombosit menunjukkan peningkatan jumlah trombosit. Setelah dilakukan tes ADC terhadap jumlah trombosit menunjukkan adanya kelainan fungsi trombosit. Pertanyaannya, apa istilah kelainan fungsi trombosit tersebut? Yang A trombositosis, yang B trombositemia, yang C tromboastenia atau trombositopati, atau yang E trombosis. Jadi ada 5 istilah ya. Nah, di sini sesuai dengan pembuat soal, jawabannya ya adalah trombositemia. Trombositemia. Jadi teman-teman tinggal mencarikan nanti definisinya ya. Trombositosis apa? Trombositemia itu apa? Tromboastenia itu apa? Atau trombositopati dan trombosis. Nah, kalau secara definisi, trombositosis itu adalah kenaikan jumlah trombosis karena osis itu adalah meningkat. Kalau trombositemia ini adalah peningkatan jumlah trombosit yang sangat tinggi, yang saya tahu ini. Sementara tromboastenia ini adalah gangguan pada fungsinya. Sementara trombositopati ini adalah tidak berfungsi. Pati itu artinya tidak berfungsi. Sementara trombosis ini lain lagi. Trombosis ini ada kayak sejenis terjadi gangguan atau gumpalan di dalam sirkulasi. Nah, ini tinggal dipilih ya, yang mana trombositosis, trombositemia, tromboastenia, trombositopati atau trombosis. Itu jawabannya yang benar ya. Nanti tinggal dicari dan berikan pendapatnya teman-teman di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 2 ya. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan D-dimer untuk membantu menegakkan diagnosa pada kasus DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. Pertanyaannya, apa tujuan pemeriksaan D-dimer tersebut? Yang A, untuk mendeteksi adanya fibrinogen. Yang B, untuk mendeteksi adanya cairan jaringan. Kemudian yang C, untuk mendeteksi adanya tromboplastin plasma. Kemudian yang D, untuk mendeteksi adanya pecahan fibrin. Atau yang E, untuk mendeteksi adanya faktor inhibitor pada proses pembekuan. Jadi jawabannya di sini adalah untuk mendeteksi adanya pecahan fibrin, ya kan? Karena di sini D-dimer itu adalah suatu dimer yang D ya, berbentuk D. Jadi di sini melihat pecahan-pecahan dari fibrin. Oke, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 3 ya. Kita pindah. Seorang plebotomis melakukan tugasnya pengambilan darah pada pembuluh kapiler. Ya, untuk pemilihan panjangnya lanset untuk tusukan ujung jari diperlukan ukuran yang benar. Pertanyaannya, berapakah ukuran panjang lanset yang diperbolehkan atau tidak lebih dari untuk digunakan? Yang A 2,4 mm, yang B 3,2 mm, yang C 3,4 mm, yang D 3 mm, yang E 1,2 mm. Nah, jawabannya untuk lanset, biasanya di spesifikasi alat lansetnya ada kurang lebih 2,4 mm ya untuk panjangnya ya lanset. Jadi kedalaman tusukan nanti maksimal 2,4 mm atau ya kan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pindah lanjut
soal nomor 4. Dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit dengan pewarnaan myGrunwald. Ini bukan Greenwald, Grunwald. Setelah preparasi sediaan apus dicat dengan myGrunwald, hasil pewarnaan didapatkan sel leukosit dengan mononuklear. Mononuklear ya. Kalau mononuklear ini antara dua nanti, limfosit atau monosit. Tanpa granulasi, kromatin inti memadat, sitoplasma biru muda. Pertanyaannya, apakah nama sel dengan ciri-ciri tersebut di atas? Wah, R-nya double ya. Yang A monosit, yang B limfosit, kemudian yang C plasmosit, kemudian yang D granulosit, yang E metamyelosit. Nah, jawabannya di sini adalah limfosit. Nah, di sini antara monosit dan limfosit tadi saya sebutkan. Nah, tapi di sini kromatin inti memadat. Nah, memadat memang salah satu ciri khas limfosit yang matur adalah memadat ya, sitoplasma biru muda. Nah, ini hampir-hampir mirip saja dengan monosit. Cuma seharusnya di sini dikatakan tambahan lagi, sitoplasma relatif kecil. Nah, ini arahnya pasti ke limfosit. Kan gampang gitu. Kalau sitoplasma relatif besar itu adalah monosit. Yang mana di sini antara plasmosit dengan limfosit sama. Tidak ada bedanya, dia sama satu seri dari seri limfosit. Jadi sebenarnya tidak bisa dibedakan keduanya ini. Kromatinnya juga hampir sama, sitoplasmanya juga sama, ya kan? Jadi di sini membuat soal harus jelas supaya tidak ada kerancuan, walaupun plasmosit ini intinya mirip ada kayak sejenis roda sepeda ya, roda-roda seperti itu. Kemudian ada halonya. Nah, ini bedanya di plasmosit. Jadi harus jelas membuat soal supaya tidak membuat rancu yang menjawabnya ya. Kalau monosit ciri khasnya salah satunya adalah intinya eksentrik dan sitoplasmanya lebar. Kemudian intinya seperti belahan otak ya, atau seperti ginjal. Nah, ini kan yang mempermudah untuk monosit, dan ada bercak putih di intinya ya. Ini monosit, beda dengan si limfosit. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 5 ya. Petugas flebotomi melakukan flebotomi vena untuk pengambilan darah vena. Parameter yang akan diperiksa berturut-turut ialah kadar hemoglobin, hitung sel leukosit, hitung jenis leukosit, LED, ya lanjut darah, dan nilai hematokrit. Berarti ini adalah darah rutin ya arahnya. Nah, pertanyaannya, tabung paku tender manakah yang dipilih untuk keperluan tersebut? Yang A paku tender tutup merah, yang B paku tender tutup ungu, yang C paku tender tutup hijau, yang D paku tender tutup biru, atau paku tender tutup abu-abu. Nah, di sini yang paling ideal adalah paku tender tutup ungu ya. Walaupun bisa juga yang lain, tapi ini yang paling ideal. Kalau begitu ditanya, yang paling ideal adalah tutup ungu, walaupun boleh yang warna hijau boleh, biru juga boleh, abu-abu juga boleh. Yang tidak boleh sama sekali adalah yang A. Nah, jadi di sini pertanyaannya mana yang paling ideal untuk darah rutin ya, yaitu tutup ungu. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Kelainan morfologi eritrosit pada kasus talasemia dapat memberi bahan kajian untuk mendiagnosa kasus tersebut di samping pemeriksaan lainnya. Pada talasemia ditemukan variasi sel eritrosit dalam bentuk dan ukuran eritrosit, dan bahkan sering ditemukan beberapa benda inklusi di sediaan apus darah tepi. Panjang ya kata pengantarnya. Pada prinsipnya esensi soal ini adalah pada talasemia terjadi variasi bentuk. Nah, dan ada inklusi pada hapusan darah. Pertanyaannya, bentuk benda inklusi apakah yang dapat ditemukan pada kasus di atas? Yang A normoblast, Plasmodium Howell Jolly Body. Yang B Basophilis stippling, Krenated normoblast.
Kemudian yang C, plasmodium, cincin cabot, basofilik stippling. Yang D, cincin cabot, retikulosit, normoblast. Atau yang E, normoblast, cincin cabot, Howell Jolly body. Nah, di sini kalau kita menemukan benda inklusi di benda inklusi, berarti kita harus menghapus adanya plasmodium. Plasmodium yang A, kemudian yang C. Ya kan? Berarti tinggal 3 pilihan. Lalu di sini kalau pilihannya menurut membuat soal ini adalah normoblast, cincin cabot, dan Howell Jolly body. Walaupun menurut saya di sini tercakup semuanya ya, karena di sini sel kerenated itu tidak masuk ya. Seandainya masuk teardrop mungkin masuk ya. Jadi di sini di antara pilihan ini memang sudah benar, yaitu normoblast. Normoblast ini harusnya arahnya ke arah metarubrisit ya, cincin cabot, Howell Jolly body. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Gambaran sel eritrosit muda ini sekilas mirip dengan sel limfosit, tetapi jika dicermati ada perbedaan yang nyata dengan sel limfosit tersebut. Inti sel ini relatif bulat sferis, kromatin padat, sehingga hasil pewarnaan memberi gambaran merah keunguan yang pekat dengan sitoplasma ortokromatik. Ortokromatik ya. Sel eritrosit muda manakah dengan gambaran mirip limfosit tersebut? Yang A, normoblast acidofilik, yang B, normoblast basofilik, yang C, normoblast polikromatofilic, yang D, makroblast basofilik, yang E, mikroblast polikromatofilic. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah normoblast acidofilik. Nah, ini kalau di sini acidofilik tapi ortokromatik. Jadi kalau acidofilik menyukai warna asam ya, berarti kemerah-merahan. Ya kan, gambaran, sedangkan di sini gambaran merah keunguan pekat. Jadi kalau saya di sini lebih mengatakan bahwa sel eritrosit ini adalah sebenarnya metarubrisit atau eritrosit polikromatik atau ortokromatik ya, ortokromatik. Jadi saya lebih mengatakan ini jawabannya terlalu abstrak dan saya lebih senangnya kalimatnya adalah di sini cukup metarubrisit. Eritrositnya metarubrisit itu mirip dengan limfosit. Sementara yang lain-lain seperti rubriblast, probrisit, rubrisit ya kan itu tidak sama. Jadi di sini lebih baik membuat pilihan rubriblast, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, retikulosit. Jadi pilihannya jelas di sini adalah metarubrisit karena metarubrisit adalah eritroblast ortokromatik, ortokromik ya kan. Jadi di sini menurut saya kurang tepat dalam hal pemilihan kalimat atau kata. Jadi teman-teman tinggal nanti cari ya persamaan dari metarubrisit dari tata nama ini, tata nama dari sel-sel muda eritrosit ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8 ya. Seorang wanita 35 tahun menjalani pemeriksaan darah rutin. Dari hasil pemeriksaan LED, metode Westergren didapatkan nilai 30 mm per jam. Ini lumayan tinggi ya. Tidak begitu tinggi juga, tapi lumayan. Dan nampak Bavikot setinggi 2 mm. Analis melakukan cross-check dengan pemeriksaan HB dan jumlah leukosit absolut sebagai salah satu cara mengetahui kesesuaian dan keakurasian hasil. Pertanyaannya lumayan aneh ya. Kemudian, bagaimana kemungkinan hasil pemeriksaan kadar HB dan jumlah leukosit absolut dengan hasil LED seperti di atas? Yang A, kadar HB dan jumlah leukosit absolut normal. Kemudian yang B, kadar HB normal dan leukopenia. Yang C, kadar HB rendah dan leukositosis. Yang D, kadar HB normal dan leukositosis. Kemudian yang E, kadar HB rendah dan leukopenia. Di sini jawabannya yang dipilih oleh pembuat soal adalah kadar HB rendah dan leukositosis. Mungkin karena kadar HB rendah itu memang mungkin memicu LED meningkat.
Ini 30 mm per jam, ini kan di atas sedikit dari nilai normal meningkat. Kemudian nampak Bavikot setinggi 2 mm. Jadi lapisan putihnya ya. Ini LED Westergren bisa melihat lapisan Bavikot ya. 2 mm. Berarti ini kasusnya adalah leukositosis karena tebalnya atau tingginya Bavikot itu menyatakan tingginya jumlah leukosit. Leukosit ya. Tapi ini untuk melihat 2 mm ini menurut saya tidak mutlak ya. Harusnya setinggi lebih dari itu. Misalnya 5 mm baru dikatakan leukositosis. 2 mm ini bila kita membiarkan darah mengendap di dalam tabung, misalnya tabung ungu ya, tabung EDTA ungu, kita ukur ternyata ada tinggi kadar Bavikotnya, itu boleh dikatakan leukositosis ya. Tapi kalau kita ngukur di skalanya, di skala LED mungkin cuma 2 baris aja, 2 garis itu menurut saya tidak begitu signifikan leukositosis. Kalau HB rendah itu dapat dikatakan lumayan benar. Walaupun tidak begitu mutlak ya. Ini cuma kemungkinan. Jadi soal ini memang esensinya adalah kemungkinan hasil pemeriksaan HB dan jumlah leukosit absolut. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang TLM melakukan pemantapan mutu kualitas internal dengan menggunakan spesimen kontrol. Dari hasil pemeriksaan nilai HB terukur selalu mendapatkan 2 gram per DL lebih tinggi dari nilai sesungguhnya true value. Misalnya 16 jadi 18. Kemudian 16 lagi sebenarnya jadi 18 atau 19 atau 17, berapa gitu. Nah, pertanyaannya, apa jenis kesalahan yang didapatkan pada kasus tersebut? Yang A, technical error. Yang B, constant systematic error. Yang C, proportional systematic error. Yang D, random error. Atau E, systematic error. Jadi jawabannya karena dikatakan di sini adalah selalu, berarti selalu itu konstan. Konstan karena kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik yang B, constant systematic error. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita pindah lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Pada suatu pemeriksaan golongan darah ABO sistem dengan cara slet dan tabung. Untuk memastikan adanya aglutinasi, lalu dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dan didapatkan eritrosit susunan rouleau formation. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kepastian hasil? Yang A, cukup melakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengetahui adanya aglutinasi. Yang B, dilakukan penambahan NaCl 0,9% pada sediaan untuk membedakan rouleau formation dengan aglutinasi. Yang C, meminta ATLM lain melakukan pemeriksaan ulang. Kemudian yang D, melaporkan rouleau formation sebagai aglutinasi. Atau yang E, melaporkan rouleau formation sebagai non-aglutinasi. Jadi di sini untuk membedakannya kita harus menambahkan atau mengencerkan pemeriksaan tadi dengan NaCl. Jadi dilakukan penambahan NaCl pada sediaan untuk membedakan rouleau formation dengan aglutinasi. Jadi idealnya seperti ini. Kita tambahkan NaCl lalu kita kocok lalu teteskan di objek gelas. Apabila tetap mengalami aglutinasi, berarti memang true aglutinasi. Tapi bila menyebar, terhambur, itu adalah rouleau formation biasa. Artinya eritrosit membentuk tumpukan seperti layaknya kita menumpuk mata uang logam. Ya kan, mata uang logam. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk golongan darah tabung dengan cara mengetuk perlahan aglutinasi, perlahan-lahan dia akan melepaskan diri bila tidak aglutinasi negatif sistem aglutinasinya ya kan. Apabila
tetap menggumpal, ya kan, kita ketuk lagi agak kuat, maka akan terhambur. Maka sudah dikatakan ini aglutinasinya negatif. Tapi kalau misalnya tetap menggumpal, itu aglutinasinya tetap. Bila memang true aglutinasi yang benar. Nah, di sini kita tinggal melihat tingkat positifnya. Positif 1, 2, 3, atau 4. 4 yang paling kuat, kemudian melemah jadi 3, 2, 1. Hingga nanti ada yang trace ya, positif negatif, yang positifnya ragu. Nah, ini bisa dilihat di mikroskop. Nah, dengan penambahan NaCl memang benar untuk membedakan hanya rouleau formation biasa dengan aglutinasi. Jadi kan nanti kecurigaannya ini lebih sulit ya, karena true aglutinasi ini mirip-mirip dengan rouleau formation. Nah, itu saja teman-teman kita bahasannya, sebanyak 10 soal. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Nantikan nanti di soal pembahasan yang seri selanjutnya, seri 100. Semoga bermanfaat dan barokah pembahasan kita kali ini, dan saya doakan teman-teman semoga lulus uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Salam kompetensi, sampai jumpa. Bye.